Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malah kalian Caklis TV. Sak meniko kulo badhe nglaporaken kegiatan ngaji rutin kang umum bulan siam wonten Masjid Baitur Rahim. Dimulai jam gangsal sonten. Ngaji sesarengan meniko rutin selami wulan Ramadan. Sak meniko dinten Rabu siang kaping sekawan welas. Monggo sedoyo engkang gede kesempatan saged rawuh amargi mangke saged buka takjil sesarengan dilanjut salat maghrib berjamaah. Salam sehat dan sukses selalu kangge kitop sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak tayangan meniko saking Caklis TV. Ngaji meniko badi disampaikan kalian panjenenganipun Ustadz Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah, para guru ngaji yang kami hormati, jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahim Harjojaran yang kami muliakan, para hadirin, para santri yang hadir pada sore hari ini di waktu yang penuh dengan keberkahan ini di bulan suci Ramadan di hari yang hari kepinten nih siam ke-14 sekawan welas. Alhamdulillah niki kula kali panjenengan sampun hampir sepalih nih. Hampir separuh bulan Ramadan kita lalui. Ini adalah waktu di mana kita hendak mengoreksi. Bulan Ramadan sudah detik-detik ya, sudah separuh kita laksanakan. Namun apa saja target-target yang sudah kita rencanakan sebelum Ramadan, apakah sudah tercapai? Membaca Al-Qur'annya, kepinginnya hatam 3 kali. Ada yang kepingin wis pokok sedina maca sak juz, ada yang seperti itu. Wonten sing ngoten, apakah sedekah-sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sudah maksimal? Apakah ibadah-ibadah yang kita laksanakan, qiyamul lail, salat tarawih kita sudah sempurna apa belum? Tahajud kita, kemudian amaliyah-amaliyah di siang hari, bagaimana kita menjauhi hal-hal yang menyebabkan puasa kita pahalanya berkurang, apakah sudah sanggup kita jauhi sehingga kita tidak hanya berpuasa zahiran namun kita juga berpuasa secara batin, hatinya puasa, jiwa raganya berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemawon, monggo kita lanjutakan pembahasan kitab Fathul Mannan fi Fadailil Quran. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fadilah Quran yang selanjutnya. Fadilah Quran yang pertama kemarin yaitu Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan, sebaik-baik seindah-indah kalam. Kemudian kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, taysirur rahmani fi hifdzil Quran. Yang kedua, wa min fadailihi anna Allah ta'ala yassarahu li hifdzin.
ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Memudahkan Al-Qur'an untuk dijaga oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Fayahfaduhul sibyan. Anak kecil itu dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Kita sudah tidak asing lagi karena sekarang dunianya dunia teknologi, ya, kejadian-kejadian ajaib bisa kita konsumsi, bisa kita nikmati di media sosial, bisa dilihat di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Banyak sekali anak yang masih kecil, sibyan, anak yang masih kecil, umur 5 tahun, umur 6 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah pertolongan dari Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala ini yang menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Sampai dalam Al-Quran surat Al-Qamar ini diulang 4 kali. Bagaimana bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Anak kecil dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Qur'an. Walladzina la ya'rifuna al-arabiyyah, bahkan orang-orang yang enggak ngerti Arab itu loh bisa hafal Al-Qur'an. Ngomong bahasa Arab mboten saged, tapi kok hafal Qur'an. Nah, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten nate ten Arab, nggih mboten nate belajar bahasa Arab. Tapi nggih kathah sing hafal Al-Qur'an. Walladzina la yastati'una qira'atal Qur'an. Kathah tiyang niku mboten saged maos Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an. Niki Gusti Allah lek pun kersa ngeten iki. Wala yaktubunahu. Apa malih nulis Al-Qur'an. Boten saged maos Al-Qur'an, maksudnya menawi dibukaaken Al-Qur'an ngoten lho kengken maos huruf per huruf ngoten boten saged, tapi hafal Al-Qur'an iki kathah. Boten saged nulis Arab, boten saged nulis Al-Qur'an, tapi hafal Al-Qur'an. Hatta hafidhahul a'ma bi kasrati istima'ihi wa hifdhihi wa tiqrarihi. Bahkan orang yang buta sekalipun niku kathah sing hafal Al-Qur'an. Termasuk guru kaula, Ustadz kaula dan Bulu Lawang niku beliau tunanetra, namun beliau hafal Al-Qur'an, beliau qori, bahkan beliau niku nggih apa memang kehidupannya sehari-harinya mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang buta, banyak sekali orang cacat, orang buta jenengan nggih semerap ten ulang tahun NU niku nggih. Atas lari-lari model-model niku, lari-lari singkang boten sempurna secara fisik nggih, mripatipun niku buta, boten saged ningali napa-napa, tapi hafal Al-Qur'an kathah. Makane kula kali panjenengan sing sehat niki kadang isin, pemaos isin, keranten sing sehat boten hafal sing sempurna fisik niki boten hafal Al-Qur'an, tiyang sing buta malah hafal Al-Qur'an. Keranten apa? Sering diucapkan, sering mendengar Al-Qur'an, dan akhirnya lama-lama hafal. Semudah itu Allah menjaga, menitipkan Al-Qur'an, menggampangkan orang untuk menghafal Al-Qur'an. Wala yahfadu ghairuhu minal kutubil kal Qur'an. Boten wonten Boten wonten kitab-kitab selain Al-Qur'an niki sing mampu dihafal. Ya, kembali malih cerita ten mantan pastor kalau winane niku sampai nate ngoten. Sampai sanjang ngeten. Lek ono wong Kristen ngoten nggih. Kalau ada orang Kristen yang hafal kitab Injil, saya bayar. Ngoten. Sampai jamin ngoten. Soalnya boten wonten meskipun sing ahli nggih. Ahli di bidang Injil niku boten kepingin ngapalaken kitab soalnya nopo setiap beberapa tahun sekali Injilnya dirubah, kitab niku dirubah.
Beliau bilang begitu. Jadi boten wonten kitab nggih selain Al-Qur'an sing saged dihafal. Maksudnya kitab suci ini terutama kitab Injil ya, yang sampai sekarang kan masih dijadikan pedoman bagi mereka, bagi agama mereka. Ya. Gak ada kitab-kitab yang dihafal semudah menghafal Al-Quran. Makanya adik-adik santri ini sing semangat menghafalkan Al-Quran. Misalnya minimal juz amma itu apa? Minimal juz amma apa? Nanti ini pun digampangkan oleh Allah kok tasih angel. Mungkin ada faktor eksternal yang ada faktor di luar itu. Gusti Allah pun gampangkan. Tapi kalau kali panjenengan kok tasih kangelan. Mungkin saking katae dosa kula kali panjenengan sehingga kangelan. Nah, kangelan ini sanes dugi Gusti Allah, tapi akibat perbuatan-perbuatan kita sendiri. Wajah fi ahadi ma'ani hadhil ayat sahalana lihifdi. Betul-betul Allah menyatakan dalam surat Al-Qamar ayat 17 itu sahalanahu lil hifdi wa anna alaihi man arada hifdahu fahal min talibin li hifdihi yu'anu alaih. Gusti Allah niku lek wonten tiyang sing ngapalaken Al-Qur'an, niat ngapalaken Al-Qur'an niku pasti Gusti Allah maringi kegampangan. Sing nomor kali Gusti Allah wa anna alaihi. Gusti Allah mesti nolong tiyang niku damel ngapalaken Al-Qur'an. Tapi tirose kanca-kanca hufat niku sing paling berat ketika menghafal Al-Qur'an itu adalah melawan rasa malas dari diri sendiri. Lek pun ngapalaken likuran niku biasa males ngoten tirose kanca-kanca sing hafalan Qur'an. Jadi intinya ya melawan diri sendiri. Allah sudah memudahkan, namun melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu diri sendiri itu yang menjadikan kesulitan. Jadi tinggal menata diri bagaimana supaya kita bisa menghafal Al-Qur'an. Waqad taqarrarat hadhil ayat. Dan itu jaminan Allah mempermudah menghafalkan Al-Qur'an ini sampai diulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Ini bukti bahwasanya ini adalah betul-betul fakta memang terjadi bahwasanya Al-Qur'an itu sangat mudah untuk dihafalkan bagi orang yang mau. Terus niki termasuk wonten nasihat bagi para habaib pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Malang Kota. Beliau mengatakan, alhamdulillah awal Ramadan kalau winane kula nggih ditemuaken kalian waliullah pengasuh Ma'had Darul Hadis Malang. Beliau mengatakan dalam dawuh-dawuhnya salah satu cara supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah niku gadah niat dicepakaken niat ngapalaken Al-Qur'an. Meskipun boten tercapai, sing penting pun gadah keinginan, gadah niat. Waduh, Pak, kula niki ngapalaken Qur'an gak judul-judul. Munyer ae, tabat syada abi lahabi wa tabbat syada abi lahabi wa tabbat syada munyer mawon ngoten. Boten awal-awal. Mengapalaken surat Al-Kafirun mawon kadang boten mari-mari. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum terus munyer. Kapan lakum dinukum waliyadin niku kapan? Boten kepanggi. Sing penting terus Habib Abdurrahman. Okay. Habib Abdurrahman bin Faqih. Beliau adalah cucu dari
Habib bil Faqih ahli hadis. Beliau mengatakan seperti itu. Salah satu cara supaya kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dalam hati ini jangan sampai hilang keinginan untuk menghafal Al-Quran, keinginan untuk menghatamkan, membaca Al-Quran. Jenengan maos Al-Quran tasik juz 1 mawon, juz setunggal mawon. Soalnya tiap hari maos namun saya menjeng malih saya boten hatam-hatam, tapi punya target untuk menghatamkan Al-Quran, bahkan punya target untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lek kula kali panjenengan iki purun mepet ten dua faktor niki insyaallah selamat dunia akhirat. Sing pertama mepet ten Al-Quran, senantiasa tidak meninggalkan Al-Quran. Sing nomor kali tidak pernah meninggalkan keturunan Rasulullah, para habaib, para sayyid. Lek kula kali panjenengan mepet kali tiang kali niki, insyaallah selamat dunia akhirat. Termasuk memuliakan bulan Ramadan niku nggih sing saged nyelamataken kula kali panjenengan. Wah, ada dua hal yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Al-Quran. Selain syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau syafaat Rasulullah itu pasti. Namun ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyelamatkan kula kali panjenengan. Di antaranya nggih mepet terus ten Al-Quran, sing nomor kali nggih mepet terus ten para alim ulama, ten para habaib. Keranten para habaib niku nggih jelas-jelas keturunane Kanjeng Nabi. Terus sing nomor kali para alim ulama itu jelas-jelas adalah pewaris Nabi sing nerusaken titah perjuangan para nabi. Lek kula kali panjenengan terus mepet, terus nyedak kali tiang-tiang niku wau, insyaallah kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kasih wonten waktu nih. Kira 6. Nggih, kedik niki namung 1 poin mawon. Kang selanjutnya pun sumuliyatil Qur'anil Karim, kandungan Al-Qur'anul Karim. Wa min fadhailihi wa mazayahu allati imtaza biha 'alal kutubis sabiqah ittisafuhu bisumuliyati fi jawanibi adidah. Termasuk keutamaan Al-Qur'an dibanding kitab-kitab yang lain yang terdahulu adalah kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Istimaluhu ala ma fil kutubi as-sabiqah jami'an wa zada 'alaiha. Al-Qur'an itu, dalam Al-Qur'an itu terkandung isi-isi kitab-kitab terdahulu. Jenengan lek kepingin semerap isine kitab Zabur niku napa, isine kitab Taurat niku napa, isine kitab Injil niku napa, semuanya sudah terkandung dalam Al-Qur'an. Ngoten. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Bahkan lebih dari itu, bahkan lebih dari kandungan-kandungan kitab-kitab yang terdahulu. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, al-kitaba tibyanan likulli syai'. Bahkan Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Sak wontene alam dunya, sak wontene alam semesta niki sedanten pun diterangaken ten lebete Al-Qur'an. Jami'an sedanten. Gak ada satupun ekosistem kehidupan ini yang lepas dari hukum Al-Qur'an. Tidak ada tatanan sosial yang ada di dunia ini kecuali semuanya itu sudah terlingkup dalam kitab suci Al-Qur'an. Fal Qur'an samilun alal aqidah.
Dan Al-Qur'an niku terkandung alal akidah, nerangaken akidah, keyakinan kula kali panjenengan tauhid. Wasyariah, nerangaken syariat. Syariat niku isine nggih kados fikih, akhlak, tauhid niku nggih terkandung dalam syariat. Wat thariqah. Wat thariqah niku metode-metode jalan-jalan menuju keselamatan niki lho. Dalane wong sing bakal selamat ya. Niki lho dalane tiyang sing bakal cilaka. Dalam surat Waqiah tadi kita sebutkan ya. Disebutkan di situ napa niku wau golongan kanan, golongan kiri niku ashabul maimanah ma ashabul maimanah golongan kanan wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Jadi Al-Qur'an itu terdapat thariqah. Kula kali panjenengan kepingin selamat niki dalane ngeten. Wonten wat tadzkirah kepiling. Dan Al-Qur'an niku kathah kepiling. Termasuk di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang diulang-ulang. Dan surat niki disinggung, dan surat selanjutnya disinggung, dan surat akhir disinggung. Itu tadzkirah. Soalnya manungsa niku gampang lali, jadi bolak-balik dielingaken. Dan kadang dielingaken mawon etok-etok lah, etok lali. Wal mau'idah, ada nasihat di dalam Al-Qur'an. Wal isarah al-ilmiyah wal qissah. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat kandungan-kandungan keilmuan secara ilmiah. Jadi kata kejadian misalnya eten iki nggih. Riyen niku para ahli fisika niku nate berpendapat bahwasannya matahari niku terose teori ini ngelilingi bumi. Pertama, setelah kemajuan teknologi akhirnya ketemu bahwasannya bukan matahari yang mengelilingi bumi, namun bumi yang mengelilingi matahari. Padahal itu sudah diterangkan dalam Al-Qur'an jauh-jauh hari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Bahwasannya matahari itu berputar pada porosnya. Nah, ahli fisika pernah salah dan itu pun belum pasti. Maksudnya teori fisika itu nggak ada kepastian. Teori alam yang dibuat oleh manusia itu betul-betul kepastian, pasti ada perkembangan teknologi. Nah, jadi di Al-Qur'an itu ilmu-ilmu alam tentang metabolisme tubuh niku nggih wonten. Tentang kejadian-kejadian yang bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Terus ngoten niku sebenarnya nggih kathah tiyang ahli niku nggih sing neliti Al-Qur'an, percaya ten isi Al-Qur'an, namung Gusti Allah dereng nyukani hidayah nggih boten saged mlebu Islam. Kathah tiyang peneliti-peneliti niku sing mengagungi Al-Qur'an tapi mereka tetap tidak masuk Islam karena mereka belum dapat hidayah. Maka kalau kita mau meneliti Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, maka kita akan dipaksa oleh Allah untuk beriman dengan seiman-imannya. Jadi Al-Qur'an ini super istimewa. Jadi terkandungan apapun, ilmu apapun semuanya terlingkup dalam kitab suci Al-Qur'an. Namun lek kelas kula kali panjenengan ngeten insyaallah nggih boten pati saged menggali isi Al-Qur'an, nggih saged niku maos-maos kitab ngeten iki lho. Maos karangan-karangane para alim ulama yang semuanya itu pasti diambil dari intisari Al-Qur'an. Makane kula kali panjenengan iki kedah ngaji kitab kuning niku kedah. Di samping mempelajari teknologi, dia mempelajari kitab kuning, yang mana kitab kuning itu dikarang oleh orang-orang yang betul-betul paham Al-Qur'an. Jadi kalau kalian panjenengan mendet hasilnya, maos saripati ini lah, dicakarakan kalian para ulama dalam daun-daunnya, dalam kitab-kitabnya. Ya, mungkin ini mawon akan saya kalau sampaikan mengenai wonten salah pun kalau nyuwun agung ngapunten nggih.
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ngaji sesarengan sampun rampung, dilanjut buka takjil bersama. Sampun kasupen dipun subscribe nggih. Aktifaken loncengna, dipun komen kalian dibagaaken videonipun. Mekaten ingkang saged kawula sampekaken wonten kirang langkung Caklis TV nyuwun agun pangapunten ingkang kathah. Salam sehat kalian sukses selalu kangge kita sedoyo. Amin ya rabbal alamin.